Mbak Ria, aku pengen cerita tentang pengalaman aku. Aku baru 2 bulan kerja di tempat kerja aku di Tangerang. Dan aku dari Aceh, jauh banget kan. Awalnya aku yang pengen banget kerja di sini karena profesi aku tuh nggak cocok di Aceh. Pas udah dapet di sini malah aku kangen banget sama Aceh. Dan rasanya pengen resign balik Aceh. Aku ada anxiety berlebihan Kak kalau aku sendirian. Kadang udah pikir juga masih nggak tenang. Di kerjaan aku juga selalu disalahin sama atasan. Aku mau nyerah rasanya Mbak. Tolong kasih aku pencerahan tentang kondisi aku saat ini. Semoga Mbak Ria notice komentar aku. Amin. Aku butuh nasihat, dukungan, dan teman Mbak. Terima kasih karena udah sharing tentang pengalaman lo saat ini. Dan kayaknya sih nggak sedikit juga ya yang ngalamin hal seperti ini, terutama teman-teman yang mungkin jauh dari rumah ya kan. Baik dia kuliah, baik dia mungkin bekerja, apalagi pertama kali jauh dari rumah, dari orang tua. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Gue pengen tanya satu hal dulu. Lo menjelang menstruasi nggak? Atau head? Atau bulanan? Kalau iya, itu hormonal. Hormonal aja, insya Allah nanti akan kembali lagi setelah masa ovulasi. Setelah masa ovulasi selesai itu ada fase-fasenya kalau lo belajar ya. Jadi masa-masa luteal itu memang kadang-kadang luteal itu menjelang menstruasi itu ada yang over feeling, over guilty ya kan, over emotion. Itu tergantung watak bawaan masing-masing. Mudah-mudahan sudah terjawab kalau masalah itu. Tapi kalau enggak, berarti kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Lo lagi dalam kondisi tenang atau enggak saat kamu nulis ini? Ya lah Mbak, udah jelas kali itu lagi enggak tenang. Makanya dia nge-feedback loh. Oh iya juga ya, bener juga ya. Pertama, lo masih 2 bulan. Itu wajar banget. Apalagi kalau ini adalah merantaunya lo yang pertama yang jauh banget dari rumah. Apalagi lu bilang bahwa jauh banget kan gitu. Seolah-olah memang kamu mengonfirmasi aduh kok jauh banget ya gitu. Dalam alam sadar. Dalam alam bawah sadar lo atau di jiwa lo. Lu memang sudah menganggap bahwa jauh banget ya gitu. Itu sebuah apa ya. Kalau mungkin anak zaman sekarang bilangnya itu afirmasi. Mengafirmasi seperti itu gitu. Mungkin kalau misalkan lo bandinginnya Jawa ke Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat ya mungkin jauh banget sih memang si Aceh ini. Itu akan jadi dekat kalau kita bandinginnya adalah Tangerang, Madinah gitu misalkan kan. Iya kan? Dan itu masih dekat lah ya. Kan gitu. Harusnya mikirnya begitu. Jadi tidak menambah beban rindu lo. Asik. Ini sebenarnya penelitiannya ada di bayi sih, lebih ke bayi gitu, toddler kayak gitu-gitu kan. Ke anak kecil sebenarnya. Bayi yang happy, balita yang happy itu menemukan safe base. Safe base itu bisa dari ibunya ya kan, dari lingkungan rumahnya, tapi memang biasanya dari parentsnya, dari orang tuanya. Dan ketika si bayi ini itu dipisahkan dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu ya, misalkan sebulan gitu, bayi-bayi ini jadi lebih murung, gak seceria sebelumnya. Fitrah ini tuh kebawa sampai ke dewasanya kita. Namanya manusia kan ada yang namanya fitrah ya teman-teman. Itu bawaan, innate. Lu mungkin sudah ada safe base di lingkungan lu di Aceh, terus tiba-tiba lu terpisah jauh gitu dengan safe base lo. Dimana lu belum menemukan safe base yang baru. Nah bedanya kalau gue dulu pas awal-awal kuliah, gue jauh dari rumah. Untuk pertama kalinya gue jauh dari rumah ya kan. Alhamdulillahnya waktu itu nggak cuma sendirian. Jadi gue ada banyak teman-teman dari satu SMA yang keterima di kampus itu gitu. Jadi awal-awal gue masih sering ketemuan sama mereka, circle gue masih di situ-situ aja ya kan orang-orang itu gitu kan. Jadi gue nggak terlalu merasa tercerabut banget. Minimal 6 bulan berikutnya gue mulai deket sama teman-teman kampus. Teman-teman yang lain yang beda daerah, beda culture, mulai bisa menerima. So buat gua itu normal, wajar banget apalagi lu masih 2 bulan ya. Lu cari semacam komunitas lah, karena teman kantor gua aja yang dari Padang kalau gak salah.
dari Padang aja dia punya komunitas itu gue lupa lah, pokoknya di daerahnya dia gitu, satu Jabodetabek atau gimana gitu. Dan punya semacam pertemuan rutin, gathering rutin gitu loh. Coba dulu biar kamu tuh nggak kehilangan safe base banget sampai lu menemukan kenyamanan di lingkungan yang baru. Kalau lu ada duit pulang dulu. Bagus lagi lu pulang karena apa? Homesick. Ya kan? Kadang-kadang kalau gue homesick juga mau nggak mau gue pulang. Cuma kan gue deket ya. Dulu naik motor paling 3,5 jam nyampe dulu. Kalau sekarang nggak bisa karena apa? Macet. Cuma kan lo jauh. Belum lagi biayanya ya kan. Ya itu dipikirin juga maksud gue. Kalau masalah kerjaan disalahin sama atasan, men, dengerin ya, listen to me. Mau dimanapun lo, itu pasti 99% lu akan ketemu dengan bos seperti itu atau bos yang punya momen kayak gitu. Gua bolak-balik ganti bos, ada kali 10 lebih. Mostly 90% adalah bos yang nyalah-nyalahin, 95% malah. Hanya bos yang 5% yang jarang nyalahin, jarang curigaan, tapi akan ada 1-2 momen di mana dia itu panik sendiri, riweh sendiri, tapi kita juga kena gitu loh. Jadi lo harus bisa terima itu. Akan sangat lucu kalau misalkan lo lagi dalam kondisi yang gak tenang dan lo memutuskan sesuatu. At the end, itu akan lo sesalin. Kondisi kita gak tenang tuh kayak kolam ikan, lo obok-obok tuh. Iya kan? Kolam ikan diobok-obok kayak mana coba? Pusing gak tuh ikannya? Pusing, keruh. Jadi kita gak bisa melihat sesuatu dengan jernih. Doa sama Allah, ya Allah tolong hamba. Coba baca Quran. Karena di dalam Al-Quran itu tuh ada obat. Baik jiwa maupun raga. Itu Allah yang bilang. Di Quran ada. Gak ada hari terlewat tanpa baca Quran. Bagus lagi dengan terjemahannya. Kurang-kurangin musik dulu ya. Oke, kurang-kurangin dengerin musik dulu. Ini gua kasih bold, highlight. Kalau perlu gua kasih font warna merah. Kalau misalkan lu kangen dengerin sesuatu, dengerin podcast. Oke? Bagus lagi kalau lu kuat, ya kan? Lu kuat dengerin murotal. Serius. Ini gue serius ya. Lu tenang aja, itu tuh beriring lagi. Seiring berjalannya waktu, lu ketemu orang yang sefrekuensi. Gak usah banyak-banyak lah. Orang dulu 1-2 lu deketin sefrekuensi, nanti baru melebar ke circle yang lebih besar. Terus lagi kayak gitu. Kadang-kadang ketika kita jauh dari safe base, apalagi di lingkungan yang baru, ketemu dengan lingkungan yang baru, kita gak bisa langsung percaya. Itu wajar ya. Masih distrust. It's okay and it's fine and it's normal. Tapi nanti seiring berjalannya waktu akan ketemu orang-orang yang bisa lo percaya, yang bisa dengerin lo, yang bisa bikin lo curhat, yang bisa bikin lo nyaman. Insya Allah pelan-pelan nanti Allah pertemukan. Gue gak ngerti deh ini bakal menenangkan lo atau enggak. Tapi gue doain semoga Allah kuatkan lo. Jangan memutuskan apapun ketika hati lo lagi gak tenang. Kalau misalkan lo kangen lagi, lo kasih komen lagi deh di First Story. Insya Allah gue baca lagi ya. Gue tunggu update-nya. Dan buat teman-teman lain yang punya permasalahan yang sama atau permasalahan yang lainnya lu juga bingung gitu ya, harus gimana, just drop komen, insya Allah gue baca. Kalau gue memang tahu caranya, gue pernah ngalamin, gue akan share itu. Kalau misalkan belum, ya mudah-mudahan gue bisa pelajarin gitu. Oke? La haula wala quwata illa billah. Still love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.